Suara Tuhan menjawab segala sesuatu kepada kita. Suara Tuhan dari ayat 3 sampai ayat 9. Semua berbicara Tuhan, Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Saudara ingin mendengar suara Tuhan? Kita buka pintu gerbang sorga. Dengan apa kita membukanya? Dengan pujian. Berilah. Saudara sudah memberi? Ya. Kalau saudara hanya bergumam, itu pemberianmu kepada Tuhan. Layak. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Kembali saya ingin menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Abuna Yusuf Roni. Yusuf Roni maksud saya, yang mana menyampaikan firman Tuhan, pembacaan di dalam Mazmur 29 ayat 1-10. Suara Tuhan, kepada siapa kita beri sembah sujud kita kecuali kepada Tuhan. Dengarlah selengkapnya di sini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindunganmu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Bahkan perkenanan Tuhan yang telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena kasih karuniamu yang Kau berikan bagi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami. Kami ingin menundukkan pikiran kami, hati kami, jiwa kami. Kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan berikan kepada kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya saling sahut persahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Tuhan yang mulia menggunturkan. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang rumput gemetar. Tuhan membuat padang rumput kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, pujilah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 11 kita baca bersama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita sambut firman Tuhan.
Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 29 jadi dasar salah satu ayat ini, salah satu pasal ini jadi dasar penyusunan di dalam gereja awal sampai pada gereja Protestan. Yang pertama kali ingin menyatakan semacam doksologi, pujian, hormatinya, agungkannya, dan memuji Dia. Karena itu fokus ibadah kita, dan kita semua, apa yang kita buat di sini, hanya dikatakan situ kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Apa yang kita buat? Kita tujukan kepada siapa? Alamat yang jelas kepada Tuhan. Jadi saudara datang ke sini, saudara beribadah. Semua kita berkumpul di sini. Bukan buat siapa-siapa. Tapi kepada. Tolong diingat itu. Karena kepada Tuhan yang di sorga itu. Kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan sajalah. Artinya tidak ada yang tidak. Kita bukan ingin ketemu, kita bukan sekedar ingin berkumpul, tapi kita ingin kepada Tuhan. Kepada Tuhan saja. Dikatakan situ. Karena itu kalau itu ditujukan kepada Tuhan, jelas sekali alamat kita, cara kita menghadap, siapa, pribadi yang jelas kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan, berilah kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak bersama. Kata Yahab, berilah. Memberi. Pujian. Dua kata ini penting. Berilah pujian. Engkau memberi pujian itu kepada Tuhan. Kalau memberi kepada pujian, berarti ada sesuatu yang kita sampaikan kepadanya, yang kita berikan kepadanya. Beri bukan hanya mulut. Beri artinya memberikan sesuatu. Apa yang memberikan sesuatu? Suaramu, hatimu, pikiranmu, jiwamu kepada Tuhan. Itu ketika engkau memuji Tuhan. Kau berikan seluruhnya. Tenagamu, emosimu, perasaanmu, semuanya engkau berikan kepada Tuhan. Amin. Baru ibadah kita penuh arti. Baru kemudian saudara akan melihat suara Tuhan datang kepada kita. Suara Tuhan menjawab segala sesuatu kepada kita. Suara Tuhan dari ayat 3 sampai ayat 9. Semua berbicara Tuhan, Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Saudara ingin mendengar suara Tuhan? Kita buka pintu gerbang surga. Dengan apa kita membukanya? Dengan pujian. Berilah. Saudara sudah memberi? Ya. Kalau saudara hanya bergumam, itu pemberianmu kepada Tuhan. Layak seperti itu, engkau akan mendengar jawaban Tuhan. Tidak. Beri. Perasaanmu, emosimu, jiwamu, hatimu, beri. Tenagamu, beri. Amin. Ini penting sekali. Supaya ibadah kita ini tidak seperti biasa-biasa. Berulang-ulang tiap minggu seperti ini saja. Tidak ada pernyataan Tuhan. Harus ada pernyataan Tuhan. Harus ada suara Tuhan yang menghampiri kita. Yang menjawab kita. Yang membuat sesuatu kepada kita. Nanti kita bahas. Dari ayat 3 sampai ayat 9. Amin. Kita tidak menyembah patung yang tidak ada jawaban. Kita tidak menyembah sesuatu yang sudah mati. Sesuatu yang hidup. Dia bangkit, dia di sorga, dia kirimkan Roh Kudus. Sesuatu yang hidup. Amin. Kepada Tuhan. Berikan kepada Dia. Sudahkah engkau memberikan perasaanmu kepadanya? Emosimu kepadanya?
Kita berikan emosi kepada setan dengan marah, benci. Kita tidak pernah mengkuduskan emosi kita untuk memberi kepada Tuhan. Kita menyanyi sekedar. Ekspresi kita tidak ada, perasaan kita tidak ada. Hanya ucapan basa-basi. Amin. Kita ingin ibadah kita ini ada sesuatu yang bernyala-nyala di dalam kehidupan kita. Amin. Ada jawaban Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh hadir. Kemuliaannya, kekuatannya. Jika engkau memuji dia, memuliakan dia, kabut. Dia mulia, dia agung. Amin. Muliakan dia. Bagaimana cara memuliakan dia? Seluruhnya kita berikan. Sungguh dia dahsyat. Sungguh dia mulia. Dan akui kekuatannya. Kalau saudara mengakui kekuatannya, kekuatannya akan turun di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Saudara menantikan kuasa dan kekuatan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi dengan diri kita? Kita ingin merasakan sungguh-sungguh jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, suara Tuhan datang kepada kita. Menghampiri kita, menjawab kita. Sehingga kita pulang tidak dengan sia-sia. Pulang dengan kekuatan yang baru dari sorgawi. Amin. Itulah dikatakan jelas di sini. Yahab, berilah. Karena kita sadar kita tidak punya kekuatan. Amin. Kita sadar. Kita hanya bergantung kepada kekuatan dia. Kalau kita bergantung kepada kekuatan dia, pujilah kekuatannya. Dia perkasa, dia hebat, dia tak tertandingi, dia semuanya. Ketika ungkapkan itu, ungkapkan sungguh-sungguh. Engkau menyerahkan kekuatanmu kepada kekuatan Tuhan. Amin. Serahkan. Kalau kita hanya ibadah, memuji Tuhan, suara ala kadar, sikap meneng wae, itu apa? Tapi kalau kita marah, wah kita kerahkan semua emosi kita. Ungkapan kita, ekspresi kita. Itu buat setan. Buat setan kita sering berbuat seperti itu. Ini buat Tuhan. Ketika menyatakan dia. Dengan segenap perasaan jiwa saya ungkapkan itu. Supaya kita sadar. Kita melihat dengan jelas. Katakan di sini, sujudlah kepadanya. Syahab. Sujud. Orang-orang Yahudi mengerti sujud. Saudara-saudara kita yang kemudian juga agama lain juga mengerti sujud. Orang Kristen ini seringkali tidak mengerti sujud. Karena kita terlalu enak di kursi. Sujud artinya bukan hanya sekedar gerakan. Tapi sungguh-sungguh sikap hati sujud. Berserah kepada dia. Tuhan, aku tidak ingin ibadah ini sia-sia. Aku ingin ibadah ini sungguh-sungguh mendapat jawaban daripada Engkau. Amin. Amin. Sehingga kita sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kita pulang dari sini. Bukan sekedar liturgi dan ibadah. Sekedar tata cara ibadah. Bukan. Karena itu dikatakan berhiaskan kekudusan, kudus, indah, badarah. Dikatakan di situ, indah, sujud, berhiaskan kekudusan. Dan ada tambahan kata, indah. Sesuatu yang indah kita buat. Sesuatu yang jelas. Karena memuji kekuatannya berarti percaya. Kalau memuji kepada kekuatannya berarti percaya. Kalau percaya memberikan pengakuan percaya. Dan pengakuan percaya itu dinyatakan. Mari kita kasih lihat dulu contoh.
Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel, tolong sambung, menyanyikan nyanyian ini bagi siapa? Bagi Tuhan. Kepada Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ada kuasa. Kita percaya kuasanya. Kita percaya kekuatannya. Kita percaya mujizatnya. Kita percaya itu terjadi dan sudah terjadi lebih dulu. Sudah kita percaya. Ya? Tuhan itu apa? Kekuatanku. Pujianku. Dia telah menjadi keselamatanku. Ya Tuhanku yang kepuji. Ya Tuhan Bapakku, kuluhurkan dia. Dahsyat. Musa menyatakan itu. Tuhan itu apa? Pahlawan perang. Pasti menang. Kemenanganku, andalanku. Namanya menggentarkan segala-galanya. Namanya saja menggentarkan segala-galanya. Itulah ungkapannya. Jadi kita harus percaya Tuhan sudah melakukan dulu perbuatan-perbuatan ajaib dan kekuatan dan kuasanya dinyatakan, kita puji. Saudara percaya itu firman Tuhan bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir? Amin. Saudara percaya apa itu sekedar kisah? Apa itu sungguh-sungguh fakta? Apakah itu sungguh-sungguh sejarah? Apakah itu sungguh-sungguh peristiwa? Kalau itu peristiwa, peristiwa itu terus akan berulang dalam kehidupan kita. Dia nyata. Tuhan tuh berbuat dulu. Saudara ingin mujizat Tuhan? Mujizat itu berbuat dulu. Tuhan duluan. Saya kasih contoh. Matius pasal 12 ayat 10. Kita amati baik-baik. Amati baik-baik ya ayat ini. Karena itu kalau membaca ayat itu perhatikan, simak dengan baik. Matius pasal 12 ayat 10. Kita baca pelan-pelan. Di situ ada apa? Seorang yang mati sebelah tangannya. Apa ini mati sebelah tangannya? Bisa lumpuh. Apa, ya? Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Saya tidak membahas soal boleh atau tidak boleh. Bukan itu yang tujuan saya. Saya ingin fokus pada orang yang mati sebelah tangannya. Orang yang mati sebelah tangannya. Sudah? Paham? Ya? Saudara betul lihat bahwa orang ini mati sebelah tangannya. Ayat 13. Kita baca. Ayat 13. Pasal 10. Lalu kata Yesus kepada orang itu, apa? Ulurkanlah tanganmu. Tangan yang mana? Tangan yang mana? Jangan saudara anggap tangan yang tidak mati. Tangan yang mana? Karena kita baca. Tangan yang mati. Sudah tahu mati. Tapi Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Berarti Tuhan lebih berbuat lebih dulu. Asal orang itu mengimani perkataan Yesus. Ulurkan tanganmu. Dan ia apa? Mengulurkannya. Maka apa? Ini bukan tangan yang sebelah. Tangan yang sakit. Kan sesuatu. Simak dengan baik peristiwa ini. Berarti Tuhan lebih dulu melakukan mujizatnya. Sebelum orang itu minta. Dia cukup percaya dengan perkataannya. Cukup percaya dan bertindak. Karena perkataan Yesus pasti benar. Coba perhatikan. Nanti di rumah renungkan. Jadi kalau saudara ingin mujizat Tuhan.
Tuhan sudah bersedia, aku bersedia. Aku lebih dulu menyediakan mujizatku. Ulurkan tanganmu, percaya dengan perkataanku. Ketika engkau percaya dia mengulurkan tangannya, pulihlah tangannya. Amin. Saudara mengimani ini firman Tuhan? Peristiwa ini bisa terjadi di kita siang pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah kita bisa terjadi itu. Imani. Jangan kira ibadah kita ini sekedar ibadah sebagai orang beragama. Ini hanya sekedar liturgi. Bukan. Kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita mendengarnya. Suara Tuhan. Dia telah melihat perbuatannya dengan contoh yang tadi. Kita ayat yang ketiga. Suara Tuhan di atas air. Tuhan yang mulia menggunturkan. Tuhan di atas air yang besar. Di dunia ini tidak ada kekuatan yang lebih besar selain daripada air. Air itu dahsyat. Badai. Di negara-negara yang maju seperti Amerika pun tidak sanggup menahan badai datang. Air yang menghancurkan mereka. Air bah. Air yang besar. Bukan hanya air saja, tapi air yang badai. Dikatakan itu Rapmayim. Suara Tuhan, kowol. Suara Tuhan. Jadi suara Tuhan yang besar itu mengatasi semua. Badai dalam hidup kita. Yang melanda kita, menghancurkan kita, menghanyutkan kita. Saya percaya saat suara Tuhan itu datang kepada kita. Di tengah ibadah kita. Dia akan meredakan. Masih ingat? Badai Tuhan sendiri katakan. Tenanglah. Badai itu menjadi reda dan teduh sekali. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang tidak kita kehendakin. Seperti badai yang datang tiba-tiba. Tapi suara Tuhan di tengah ibadah ini akan meneduhkan itu semua. Menghalau itu semua. Menghilangkan itu semua. Menolong kita keluar dari kesulitan kita. Amin. Itu Tuhan. Itu penting. Kita memberi sesuatu, dia tidak butuh apa-apa. Tapi ketika kita percaya kepada dia, dia berbuat. Dan dia sudah berbuat terlebih dahulu. Aku terlebih dahulu mengasihi engkau. Itulah suaranya. Kalau kita lihat bersama di sini. Kita masuk pada ayat yang keempat. Suara Tuhan. Perhatikan. Suara Tuhan. Suara Tuhan. Berulang-ulang. Sampai ayat yang ke-9. Dia hanya minta dari ayat 1 dan 2. Jawabannya 3 sampai 9. Begitu banyak buat kita. Suara Tuhan apa? Penuh kekuatan. Koah. Hadar. Kemenangan. Suara Tuhan itu. Yang penuh kekuatan datang kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita mendapat kuat kembali. Iman kita dikuatkan kembali. Harapan kita dikuatkan kembali. Hadar. Yaitu kemenangan. Pada akhirnya kita pasti menang. Amin. Ya dikatakan di situ. Itu suara Tuhan. Suara Tuhan ayat yang kelima mematahkan pohon aras. Bahkan pohon aras yang di Lebanon yang begitu terkenal kuat. Yang diambil oleh Salomo untuk membangun bait suci. Karena kokoh dan kuatnya. Tetapi suara Tuhan dikatakan di situ akan mematahkan semuanya. Sabar. Sabar. Bahasa Ibrani-nya bagus sekali. Sabar itu mematahkan. Jadi kalau kita sabar, kita bisa mematahkan segala sesuatu. Amin. Oh dahsyat saudara. Ini tidak ada hubungannya, tapi saya ngomong aja. Gitu. Sabar. Sabar itu mematahkan kuk. Dia sanggup mematahkan kuk yang mengikat kita.
Dia sanggup merobohkan benteng Jericho. Semuanya itu. Apa yang kita hadapi? Kesulitan apa? Kesusahan apa? Tantangan apa? Musuh apa dalam hidup kita? Dia sanggup. Kapan itu terjadi? Dia sudah menyediakan. Dia sudah berbuat seperti bacaan kita tadi. Ketika dia berkata, ulurkan tanganmu. Tangan yang lumpuh itu sudah beroleh kekuatan. Tinggal bertindak percaya dengan omongannya. Kalau orang lumpuh sebelah tangan ini berkata, Guru, gak salah tuh. Tanganku kan lumpuh. Suruh ngulurkan ke kamu. Ini yang goblok siapa? Tapi tidak. Dia percaya. Kita terlalu banyak berdebat. Kita baca buku-buku dunia, kita tidak pernah protes. Saking kita tidak mengerti, kita bilang, ini buku ilmiah sekali. Tapi begitu baca Alkitab, tidak mengerti, ini nggak masuk akal. Kita sok pinter. Profesor ngomong apa saja, saudara ngangguk-ngangguk. Padahal dia sendiri hanya buat. Tapi begitulah. Bahkan dikatakan ayat yang ke-6. Ya gunung-gunung Libanon melompat-lompat. Ketakutan, gemetar. Musuhmu akan dibuat oleh engkau gemetar. Karena mendengar apa? Suara Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen ini dia tidak percaya dengan kekuatan ibadahnya. Coba kita sekarang kadang-kadang kita melihat orang luar memandang ibadah kita. Begitu saudara buat ibadah, langsung diprotes kan? Sebab ini bahaya ini. Bisa mengkristenkan ibadah ini. Padahal dia diundang enggak. Tapi dia sudah takut duluan. Berarti orang luar itu lebih takut dengan ibadah kita. Mereka mau ibadah sampai ke jalan, kita cuek aja. Gak gentar, gak takut. Biar-biar aja. Tapi kita, walaupun ibadah di rumah tangga, mereka akan protes saudara. Takut, gemetar. Amin. Karena itu kadang-kadang lihat. Jadi jangan marah. Kalau kita dihambat, dihalangin, gereja ini itu dihancurkan. Itu jangan marah. Itu menunjukkan memang kami ibadahnya punya kekuatan. Sehingga menggentarkan hati orang. Menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan orang. Sehingga mereka sendiri tidak percaya dengan kekuatan imannya. Kan begitu. Jadi sering-sering diganggu. Kalau engkau sebagai orang Kristen hadir di tengah dunia ini, orang lain tidak merasa terganggu, hati-hati itu kekristenanmu berarti lumpuh. Tapi karena engkau Kristen, engkau merisaukan, yang lain merasa terganggu, engkau harus percaya. Terima kasih Tuhan. Ini bukan penderitaan, ini konfirmasi bahwa kekristenan dan imanku memang menakutkan. Amin. Menakutkan. Saya pernah datang ke satu desa. Begitu ketahuan ada saya, langsung saya diusir. Saya senyum. Saya diusir, saya senyum. Kenapa? Takut sekali. Mereka gagah-gagah badannya. Ya, saya hanya seorang diri. Takut ya. Apa yang ditakuti? Bukan diri saya, iman saya. Yesus yang ada pada diri saya, itu menakutkan mereka. Gemetar, melompat-lompat. Ini satu kiasan, gunung bisa melompat-lompat. Itu saking takutnya, saudara. Saking takutnya. Katakan situ. Bahkan ayat yang ke-6 ini mengatakan rakat-rakat, goyang, gemetar, goyang. Karenanya itulah yang dinyatakan. Ayat yang ke-7.
Suara Tuhan apa? Menyemburkan nyala api. Hasap tersembur. Saudara mengerti menyembur? Keluar atau ke dalam? Keluar. Suara Tuhan menyembur. Keluar. Lehabab. Nyala. Heish. Api. Jadi api adalah yang juga menghancurkan. Menghanguskan. Tapi sekaligus ketika Musa melihat api Tuhan bernyala tapi tidak membakar, ya artinya menunjukkan kehadiran Tuhan. Jadi suara Tuhan sekarang ini bernyala-nyala di hatimu. Itulah ketika Pentakosta. Roh itu turun, tandanya menyalanya, nyala-nyala api. Saya percaya firman Tuhan ini diurapi oleh Roh Kudus akan membuat nyala api dalam rohanimu, di dalam iman percayamu, di dalam hatimu. Katakan amin. Nyala. Tadinya aku sudah letih lesu. Harapanku seolah-olah sekedar agama. Tidak. Itu nyala api. Sehingga dikatakan di situ hasap menyembur. Suara Tuhan itu. Saudara percaya itu menyembur? Datang. Dan rasul-rasul ada api di atas kepalanya. Tanda Pentakosta, Roh Kudus bekerja di atas hati. Amin. Jadi tanda yang penting itu. Suara Tuhan. Ayat 8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Padahal umat ketika lewat padang gurun mereka yang ciut hatinya. Takut, gemetar. Menakutkan sekali padang gurun ini. Tetapi sebaliknya kalau engkau bersama Tuhan. Suara Tuhan akan membuat segala ketakutanmu menjadi gemetar. Amin. Apa yang kita takuti? Setan lebih takut dengan Tuhan. Saudara takut dengan setan. Aneh saudara. Setan bingung saudara. Aku takut dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan, tapi takut dengan aku. Setan bilang, ini yang salah siapa ya? Bingung dia. Makanya pernah dia menghadap. Tuhan, itu orang percaya engkau tapi takut dengan aku. Jangan-jangan dia tidak. Tuhan yang mana dia percaya? Kita tidak bingung dengan setan, tapi setan bingung dengan kita. Karena itulah kita. Saudara percaya? Amin. Ada kekuatan Tuhan. Sakit. Yang membuat orang lain takut. Iblis takut. Ketika kita berkumpul di sini. Iblis gemetar. Dan takut lumpuh. Ketika engkau keluar dari tempat ibadah ini. Iblis bukan hanya menyingkir. Tapi lari tunggang langgang. Melihat iman percayamu, mendengar suara Tuhan sudah bernyala-nyala di dalam dirimu, kekuatanmu. Dahsyat. Lalu ayat 9. Ayat yang ke-9. Saya senang sekali ayat 9 ini. Suara Tuhan membuat apa? Beranak. Apa kaget ya rusa betina ini? Ya, sedang mengandung, belum waktunya. Tapi sudah beranak. Tapi kata ayalah diterjemahkan beranak, sebetulnya berbuah. Panen. Menuai. Suara Tuhan yang datang kepadamu, memberkatimu, membuat engkau panen dalam hidupmu. Ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Panen. Amin katakan. Panen. Ayalah. Beranak. Perusahaanmu beranak. Amin. Rezekimu beranak. Terus bertambah. Ayalah itu panen. Ya. Karena itu dikatakan semuanya berkata kol, berseru, amar, haikal, pujilah Tuhan. Yang menerjemahkan ini bekas tentara, hormat. Dia pikir bukan itu saudara. Pujilah Tuhan. Ya. Tapi itu yang dimaksudkan. Amin.
Saudara ingin suara Tuhan dari ayat 3 sampai 9 ini betul-betul menjawab kita datang ibadah ini? Amin. Imani suara Tuhan sudah menjawab ibadah kita, tapi tolong ingat ayat 1 dan 2, engkau sungguh-sungguh memberikan kepada Dia. Makanya ketika memuji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berikan segala sesuatu. Amin. Suara kita yang terbesar. Sudah berapa banyak suara kita yang besar itu kita keluarkan untuk istri kita atau istri untuk suaminya. Sudah berapa banyak. Kadang-kadang saya berpikir begini. Manusia yang paling susah dibohongin itu wanita. Dan laki-laki paling suka bohong. Tapi dia belajar dari wanita. Kenapa demikian? Yang belajar bohong dan menipu dan berdusta langsung dari iblis siapa? Hawa. Kita belajar dari Adam, belajar dari Hawa. Makanya jangan coba-coba bohongin. Lu belajar dari gua belajar dari bapak pembohong. Tahu? Kira-kira sampai di situ. Itu dulu. Ya. Jadi karena itu kita percaya suara Tuhan yang luar biasa. Kita lanjutkan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Apa dikatakan di situ? Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja kekal selamanya. Bersemayam, bertahta, berkuasa, memerintah, menyatakan kuasanya. Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Dia bersemayam di atas ibadah kita. Di situ. Bahkan dia bersemayam di atas air bah. Saudara mengerti air bah? Air yang paling besar. Ini bukan air Batak, air bah. Bukan saudara ya. Ini air yang paling besar. Pada akhirnya ayat yang ke-11. Rentetan berkat terjadi. Itulah susunan ibadah. Ya, dari pujian, mendengar suara Tuhan. Apa suara Tuhan saudara dengar? Ketika firman Tuhan diberitakan. Firman Tuhan diberitakan, jawaban Tuhan. Karena ini urapan Roh Kudus. Dari penulisan Alkitab adalah karya Roh Kudus. Disampaikan oleh urapan Roh Kudus. Masuk ke dalam hati. Ini jawaban Tuhan. Tidak usah cari-cari jawaban Tuhan. Tuhan bicara apa ya? Dengar dulu. Ini apa ya? Ada suara enggak? Itu stadium pertama itu saudara. Suara Tuhan, baca Alkitab, percaya, doa, minta Roh Kudus. Jawabannya terjadi. Tuhan, ayat yang ke-11 apa? Coba kita lihat ayat 11. Tuhan apa? Sebetulnya tidak ada kata kiranya. Kiranya itu posisi doa. Semoga kiranya itu bukan karena apa. Itu hanya untuk menunjukkan ini dalam sikap doa. Tapi karena kata kiranya sudah terkontaminasi dengan ketidakpastian, maka saya meniadakan kata kiranya ini. Jadi Tuhan apa? Memberikan kekuatan kepada umatnya. Amin. Saudara menerima kekuatan Tuhan. Pulang dari sini. Apalagi meterai Tuhan kita sudah terima. Dikatakan situ, Tuhan, tolong sambung. Ya, tolong hilangkan kata kiranya ya. Jadi kita baca lagi ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Sekarang kita baca lagi. Sebentar dulu. Tuhan kiranya, jangan ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Coba kita baca. 1, 2, 3. Tuhan memberikan kekuatannya kepada kami. Amin. Dalam nama Yesus. Sudah dimeteraikan. Ya, Tuhan, lanjutkan. Berkati kami dengan shalom, damai, sejahtera. Kita berdoa. Kita masuk pada perjamuan kudus.
atas kesetiaan Bapak Ibu saudara-saudara sudah mendengarkan khotbah di channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon dengarkan video-video saya di channel ini dan saya minta bantuan supaya Bapak Ibu menontonnya. Terima kasih. Shalom.